falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada amal kebaikan, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Apa hubungannya dengan anak? Hadis ini hadis yang umum. Ini tidak hanya berlaku pada anak, tapi berlaku pada semua orang. Tapi ini juga bisa kita praktekkan atau terapkan pada anak kita. Ketika kita menjadi sebab anak kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala amalan anak kita, tanpa harus dia menghadiahkan pahala itu kepada orang tuanya. Secara otomatis seperti ini. Anak misalnya bisa membaca Al-Quran karena pengorbanan orang tua. Orang tua yang masukkannya dia ke sekolah, orang tua yang masukkannya dia ke pondok. Akhirnya anaknya mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu menghafalnya. Akhirnya dia baca Al-Quran itu, maka orang tuanya juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala anaknya tersebut. Karena orang tuanya yang menunjukkan anaknya kepada perbuatan baik itu. Ini menunjukkan bahwa anak itu investasi akhirat yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita meninggalkannya, jangan sampai kita meremehkannya, jangan sampai kita melupakannya, melalaikannya. Kita harus benar-benar perhatikan pendidikan anak-anak kita. Baik. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwa anak merupakan investasi akhirat yang sangat istimewa adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akhirkan firman Allah ini karena ada perbedaan pendapat dalam penafsirannya. Ya, dan yang sesuai dengan tema kita adalah salah satu pendapat itu. Jadi ada beberapa penafsiran untuk firman Allah ini. Maknanya ya, ada sebagian yang memaknainya dengan makna lain. Firman Allah ini ada di surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman ketika keturunan-keturunan mereka atau dzurriyyahnya mereka itu mengikuti mereka dengan keimanan, jadi kaum mukminin dzurriyyahnya mukminin juga, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan mempertemukan mereka dengan dzurriyyahnya mereka, dengan keturunan-keturunannya mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama anak-anak kita. Ada dua penafsiran di sini. Atau bahkan lebih dari dua, tapi yang lebih terkenal dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dzurriyyah ini khusus untuk yang masih kecil. Anak yang masih kecil. Jadi anak yang masih kecil hukumnya ikut orang tuanya. Ini penafsiran yang dikuatkan oleh sebagian ulama ya, seperti Syekh Utsaimin ya, menguatkan penafsiran ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menguatkan penafsiran ini. Ini khusus untuk anak-anak yang masih kecil, yang belum baligh. Maka dikumpulkan bersama orang tuanya. Ada penafsiran lain
dinukil dari sahabat Ibnu Abbas, juga beberapa ulama. Di sini tidak ada perbedaan antara anaknya masih kecil ataukah anaknya sudah dewasa. Dan ini yang lebih dekat dengan tema kita, bahwa anak kita itu akan dikumpulkan bersama kita walaupun dia sudah dewasa. Walaupun dia sudah dewasa. Dan atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, apabila ternyata anak kita lebih mulia daripada kita, maka kita diangkat ke derajat anak itu. Apabila ternyata kita derajatnya di surga itu lebih rendah daripada anak kita, maka kita akan disatukan bersama anak kita di derajat yang tinggi tersebut. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas ketika menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, in kanal aba'u arfa'a darajatan minal abna, rafa'allahu al-abna ilal aba. Apabila ayah-ayah mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada anak-anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat anak-anaknya ke derajat ayah-ayahnya. Karena ayahnya lebih tinggi derajatnya. Dan beliau mengatakan lagi, wa in kanal abna'u arfa'a darajatan minal aba, rafa'allahu al-aba ilal abna. Tapi apabila yang lebih tinggi derajatnya adalah anak-anak, maka ayah-ayah mereka diangkat derajatnya sampai ke derajat anak-anaknya. Penafsiran ini sangat selaras dengan tema kita, bahwa anak adalah investasi akhirat yang sangat istimewa. Kalau kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih mulia daripada kita, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita, maka di akhirat nanti kita akan bersama anak-anak kita di derajatnya dia. Makanya berusahalah menjadikan anak sebagai anak yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, dalil yang menunjukkan bahwa anak adalah investasi akhirat yang sangat istimewa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Ra'd ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan saya sampaikan di sini bahwa ayat ini menguatkan penafsiran yang kedua untuk ayat yang tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Penafsiran yang pertama itu khusus untuk anak kecil, penafsiran yang kedua umum, baik anaknya masih kecil ataupun sudah dewasa. Ayat yang kedua ini menguatkan penafsiran yang kedua, bahwa tidak ada perbedaan antara anak kecil dan anak yang sudah dewasa. Bunyi ayatnya, jannatu adnin yadkhulunaha, surga Adn, yadkhulunaha, yang dimasuki oleh kaum mukminin. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama mereka ayah-ayah yang saleh, istri-istri yang salehah, dan keturunan-keturunan yang saleh. Apa artinya? Artinya di surga nanti orang-orang itu akan disatukan dengan orang tuanya yang saleh, akan disatukan dengan istrinya yang saleh, akan disatukan dengan anak-anaknya yang saleh. Dan ini menunjukkan bahwa anak yang saleh itu adalah investasi akhirat yang sangat istimewa. Jadi ketika seorang mukmin disatukan dengan ayahnya, itu menunjukkan ya bahwa kalau ayahnya
di derajat yang lebih rendah, maka akan diangkat derajatnya sehingga berkumpul dengan anaknya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat itu memasuki atau masuk menemui mereka dari semua pintu. Ini kemuliaan yang sangat tinggi ya bagi ahli syurga. Mereka sangat dimuliakan oleh malaikat penjaga syurga. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita menyia-nyiakan anak kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Kita akan merugi, kita akan celaka, kita akan menjadi binasa karena anak kita. Coba lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa. Insyaallah kita semuanya hafal surat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di ayat yang ke-34 dan ke-35, juga ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari itu seseorang bisa lari dari saudaranya. Hari yang mencekam. Tapi seseorang tetap lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Bahkan seseorang bisa lari dari ibunya. Ibu yang sangat dia cintai saat di dunia. Seseorang bisa lari dari ibunya dan juga dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi. Seseorang juga bisa lari dari istrinya dan juga dari anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Para mufassirun ketika menafsiri ayat ini, mereka mengatakan itu karena mereka takut apabila dituntut karena kezaliman mereka. Ada orang yang menzalimi saudaranya sendiri, dan nantinya akan dituntut oleh saudaranya sendiri. Ada orang-orang yang menzalimi ayahnya. Ayahnya sendiri dizalimi oleh dia. Akhirnya ayahnya menuntut balas di akhirat nanti. Ada orang yang menzalimi ibunya. Ada orang yang menzalimi istrinya. Ada orang yang menzalimi anak-anaknya. Makanya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Dan di antara yang sangat mungkin untuk dizalimi oleh orang tua adalah anak-anak. Orang tua itu wajib mendidik anak-anaknya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan selamatkanlah keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan ini perintah. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, penggembala. Maksudnya pemimpin, karena penggembala itu pemimpin hewan-hewan yang dia gembalakan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari kalian akan ditanya tentang rakyatnya, tentang yang dia pimpin, tentang kepemimpinannya. Kita nanti akan ditanya bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan mereka kepada yang baik dan menjauhkan mereka dari yang buruk? Makanya anak itu di samping nikmat
Dia juga apa? Tanggung jawab. Dia amanah. Dan kita akan ditanya tentang nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian nantinya akan ditanya tentang semua kenikmatan yang kalian dapatkan. Kalau kita punya anak, ini kenikmatan, ini tanggung jawab, ini kewajiban yang harus kita tunaikan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak, dan bahwa anak adalah investasi akhirat yang sangat istimewa, maka menjadi penting bagi kita bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita investasi akhirat yang sangat menguntungkan kita. Investasi akhirat yang mendatangkan kemuliaan untuk kita. Bagaimana caranya? Maka di sini akan kita bahas atau kita singgung 9 poin. Lakukanlah 9 poin ini sehingga anak-anak kita benar-benar bisa menjadi anak-anak yang saleh, salihah, anak yang bisa kita harapkan kebaikannya untuk kemuliaan kita di akhirat nanti. Poin yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, doakan anak-anak kita. Jangan sampai kita melupakan anak-anak kita di dalam doa-doa kita. Doa para jamaah adalah sebab yang paling kuat yang menjadikan anak kita saleh dan salihah. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang bisa menjadikan anak kita saleh atau salihah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak-anak kita saleh atau salihah. Agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing anak kita menjadi anak-anak yang baik. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah dunia, apalagi di zaman ini. Para jemaah sekalian rahimanallah, zaman ini adalah zaman yang sudah sangat luar biasa ya, keburukan yang tersebar di dalamnya. Dan sangat mudah bagi orang-orang untuk sampai kepada keburukan itu. Di zaman dulu ya, sebelum ada media sosial, sebelum ada internet menyebar seperti zaman ini, kita ya, terutama yang sudah di atas 40 tahun ya, sulit ya mengakses sesuatu yang buruk ya. Walaupun bisa, tapi ada kesulitan. Kita harus berusaha dengan usaha yang kuat untuk sampai pada keburukan itu. Misalnya ya, tontonan-tontonan ya yang menampakkan aurat, mengumbar aurat ya. Misalnya film-film, berita-berita tentang yang tidak baik ya, dan seterusnya. Itu dulu sulit untuk diakses. Sekarang sangat mudah sekali masuk ke rumah-rumah, yaitu melalui handphone kita, melalui handphone yang kita kasihkan kepada anak-anak kita. Maka sangat tepat perkataan sebagian ulama yang mengatakan, laisal ajab mimman halak kaifa halak, walakinnal ajab mimman naja kaifa naja. Tidak mengherankan apabila ada orang yang binasa, bagaimana dia binasa. Tapi yang mengherankan adalah
orang yang selamat, bagaimana dia masih bisa selamat? Kalau di zaman ini ada orang yang rusak, itu tidak mengherankan. Kenapa? Karena sebab kerusakan sangat kuat. Sebab kerusakan sangat mudah untuk mendatangi seseorang. Tapi yang mengherankan ketika masih ada orang-orang yang saleh di zaman ini, bagaimana dia bisa diselamatkan? Di tengah-tengah keburukan yang sangat luar biasa. Anak-anak kita juga demikian. Bahkan tantangan untuk anak-anak kita di hari-hari mereka yang mendatang itu tentunya akan lebih berat. Saya mendengar ada perzinaan di tingkat SD, jemaah. Perzinaan terjadi ketika anak masih di tingkat SD. Apalagi di tingkatan SMP, apalagi di tingkatan SMU, ya. Apalagi di tingkatan ya jenjang yang lebih tinggi dari itu. Makanya para jemaah, jagalah anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita ketika orang tua punya kesadaran untuk menjaga anaknya masing-masing. Insya Allah masyarakat akan terjaga dari keburukan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyaklah mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Tirulah para nabi. Tirulah para nabi. Mereka kekasih-kekasih Allah. Mereka orang-orang yang saleh. Tapi dalam doa-doa mereka, mereka masih mendoakan anak-anak mereka. Bahkan sebelum mereka diberikan anak. Doanya Nabi Ibrahim sebelum dikasih anak. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan aku anak yang saleh. Berikan aku anak yang saleh. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu dzurriyyah yang baik, keturunan yang saleh. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Nabi Ibrahim setelah mendapatkan anak masih terus mendoakan anaknya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa untuk anaknya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari beribadah atau dari menyembah berhala-berhala. Subhanallah. Coba kalau antum bayangkan Nabi Ibrahim, beliau seorang Khalilullah, hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang paling tinggi. Apakah kita bisa bayangkan anaknya ada yang menyembah berhala? Mungkin kita bisa bayangkan, tapi itu seperti mustahil. Kemungkinannya sangat kecil sekali. Tapi ternyata Nabi Ibrahim masih mendoakan anaknya agar dijauhkan dari menyembah berhala. Coba antum bayangkan, ya. Bisakah antum bayangkan di zaman ini ada anak ustadz yang menyembah berhala? Kemungkinannya kecil, padahal ini hanya seorang ustadz. Ini seorang nabi, Khalilullah, nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tingkat kecintaan yang sangat tinggi, berdoa dengan doa yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran beliau terhadap anak-anaknya itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Di dalam ayat yang lain, ya, Nabi Ibrahim juga berdoa,
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku sebagai seorang yang benar-benar mendirikan salat, dan juga keturunan-keturunanku jadikan demikian. Jadi Nabi Ibrahim terus mendoakan anak-anaknya, padahal beliau seorang nabi. Apalagi kita harusnya juga demikian, banyak mendoakan anak-anak kita. Jangan lupakan anak-anak kita dalam berdoa, ya. Ketika berdoa itu jangan hanya doa rizki saja. Ya Allah, lapangkan rizkiku, lapangkan rizkiku. Anaknya dilupakan. Ya Allah, mudahkan urusanku, mudahkan urusanku. Anaknya tidak dapat doanya. Jamaah sekalian rahimanallah, anak itu jauh lebih berharga daripada harta. Maka harusnya perhatian kita terhadap anak itu lebih besar daripada perhatian kita kepada harta. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di antara sebab yang bisa menjadikan anak kita anak yang saleh, sehingga dia bisa menjadi investasi istimewa kita untuk akhirat, adalah memberikan contoh yang baik. Berikan contoh atau suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Anak itu sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, dia seperti adonan roti. Seperti adonan roti. Kita bentuk dengan bentuk apapun, maka adonan roti tersebut akan mengikuti apa yang kita inginkan. Anak juga demikian. Ketika kita arahkan kepada yang baik, maka anak akan menjadi baik. Ketika kita arahkan kepada yang buruk, maka anak akan menjadi buruk. Dia seperti adonan roti itu. Kalau dalam bahasa kita, anak itu seperti kertas yang putih. Kertas yang masih kosong dan dia warnanya putih. Kita kasih coretan apapun, maka coretan itulah yang ada di kertas itu. Kita kasih coretan ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran akan ada di kertas tersebut. Kita kasih coretan dengan coretan-coretan yang lain, atau mungkin kita kasih coretan benang kusut, maka yang terjadi adalah yang seperti itu. Anak kita juga demikian. Anak-anak kita yang masih kecil, ketika kita terus perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka yang dia ulang-ulang adalah ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya, ketika kita terus perdengarkan kepada dia musik-musik, nyanyian-nyanyian, maka yang akan diulang-ulang oleh dia adalah nyanyian tersebut. Anak kecil, ketika kita ajarkan kepada dia kata-kata yang sopan, maka kata-kata yang sopan itu yang akan dia keluarkan untuk orang lain. Sebaliknya, kalau yang kita perdengarkan untuk anak kecil itu adalah umpatan-umpatan, maka yang keluar dari anak kecil itu juga demikian. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, kalau kita melihat ada anak kecil, ya, kata-katanya tidak baik, ada indikasi ini dari orang tuanya. Ada anak kecil misalnya, dia suka marah-marah, ada indikasi ini dari anaknya yang suka memarahi dia. Ya, saya katakan indikasi, ya, jangan dipastikan. Jangan dipastikan mengatakan ini pasti dari orang tua, belum tentu. Tapi ada indikasi ke sana. Bisa saja di rumahnya memang diperlakukan seperti itu. Akhirnya dia niru.
dia perlakukan orang lain sebagaimana orang tuanya memperlakukan